Shalom, salam sade, salam hari Senin. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening. Weekly-nya nutup masih oke, bertahan ya. Walaupun ya merah tipis weekly-nya. Tapi dia nutup di 68 masih boleh lah ya. Untuk minggu ini. Tapi minggu ini nggak seperti minggu lalu. Minggu lalu pas green candle, wah volume naik drastis kan. Ya ini seperti balik semula lagi beberapa bulan begitu. Senin buka dia ya masih merah belum gimana. Beda minggu lalu ya langsung melejit dia. Begitu market Senin buka dengan tutup candle yang hijau ya kan, langsung dia ini. Nah ini beda dikit. Anyway, ini saya buat video market cap di 2,3 triliun ya, market cap naik balik 0,8%, volume masih drop 5,2% di 47,5, dominance yang nyekek yang mampus udah 58,2. Matilah kalau begini terus nggak ada perubahan ya, kasihan altcoin holder. Fear and greed di 54%. Ini tadi dia nutup di 68 ya. Ini saya buat video posisi sekarang BTC di 67 699, Ethereum di 2489, BNB 587, Solana 175, XRP agak drop di 51 sen. Pada inilah. Doge malah mulai hijau nih, Doge. 14 sen ya. Malah tergencet kemarin itu di weekend dia drop malah agak lumayan drop balik ya altcoin ya. Ya kita lihatlah minggu ini, mudah-mudahan ada ini rezeki. Jadi dia banyak event juga. Pagi ini tadi saya agak telat dikit, padahal saya udah pikir kalau buka market saya mau langsung nge-short gitu seperti biasa Senin kan. Kelupaan ada sedikit ini, saya urusan kelupaan ini akhirnya udah ini telat dikit. Saya maunya pas dia buka di 2747, pengennya kemarin udah pikir gitu di 2747, begitu buka market saya langsung short. Nggak taunya nggak sempet nungguin. Agak telat dikit saya buka itu pas di 2340. 2340 saya pikir ya udahlah hari ini saya short dulu ya. Saya lihat break summit udah tutup ya, udah kelar ya kan. Terus juga serangan Israel ke Iran, newsnya udah agak cool down, nggak hot kayak beberapa hari lalu ya. Saya pikir ya coba di short dulu pagi ini. Akhirnya masuk tadi di 2740. Aduh sayang ya, padahal kalau buka di ini udah langsung bisa TP saya tadi. Aduh, nggak apa-apa, lihatlah ntar ada rezeki dikit, mudah-mudahan lah ya. Ini pagi ini juga dolar agak menguat ya. Untuk market Asia, yen ngedrop ya, yen drop balik. Kemarin itu nutup di weekend udah sempet dia agak menguat balik, yang kemarin sempet hit 153 udah sempet drop ke 151,8, dia nutup ini melemah lagi dengan hasil election ininya ya. Partai biru nggak seperti ekspektasi harapan mereka gitu, jadi suaranya nggak gede ya, nggak raih kemenangan gede gitu.
terpecah. Jadi partai-partai kecil banyak yang agak agak naik. Itu memang harapan kita supaya dia, kalau dia menang penuh, partai biru, partainya si Perdana Menteri baru ini kan, itu agak kita takut nanti kayak sebelumnya si Kishida itu, pas dia lagi incas suka-suka dia dana dia putar tanpa ini ya, dia buat ini dana sebagian buat bantu Ukraina tanpa ini persetujuan, langsung dia ambil keputusan sendiri. Nah, kalau suaranya nggak kuat, dia di parlemen harus ini ada yang bisa ngeblok dia gitu. Itu harapan kita. Ternyata ya lumayan lah. Jadi kelihatan Perdana Menteri sekarang dia punya partai nggak nggak menguasai penuh di parlemen, jadi ada baiknya di situ. Tapi untuk market yen melemah, yen langsung melemah karena partainya penguasa nggak menang penuh ya, nggak menguasai penuh parlemen kongres. Jadi untuk minggu ini, wah banyak event penting nih minggu ini. Ini bisa aja trader agak hati-hati nih, volatile bisa juga ini ya. Kalau untuk Senin ini ya, maka saya juga salah satu saya ambil gold short, saya udah target dari kemarin itu. Sayangnya ada kegiatan dikit pagi tadi, agak telat dikit saya ini. Padahal kalau nggak ada kan saya tungguin gitu, begitu buka market langsung saya masuk dulu. Aduh, karena malam ini dia nggak ada, Senin ini nggak gimana kan. Tapi ini jam 11.30 waktu Eastern Time, waktu New York. Saya lihat dia punya 2 years not auction. Itu kemarin itu drop kan, lumayan. Dia dari 4% drop ke 3,5%. Saya rasa ini minggu ini mungkin bisa naik dikit. Andai kata dia punya 2 years not auction naik dikit ya stay, dolarnya masih hijau gitu. Jadi kalau dolarnya hijau ya gold mungkin ya bisa koreksi ya. Dia jadi ada 2 11.30 2 years not auction, terus jam 1 5 years not auction ya. Itu juga yang kemarin drop gitu. Itu yang lebih hari ini yang akan ngaruh ke dolar saya lihat gitu. Tapi anyway mulai besok Selasa udah banyak event penting gitu. Ada Joel opening ya, terus dia 7 years not auction. Jadi mulai Selasa udah beberapa event penting ini. CB Consumer Confidence kan. Nah terus Rabu ada ini lagi. Rabu sendiri lumayan untuk Europe ya. Event-eventnya Jerman GDP juga ya, terus British ada autumn forecast statement, ini juga ngaruh market biasanya ya kan. GDP juga euro. Nah untuk Amrik juga ada ADP non-farm employment sama GDP juga ya. Jerman CPI. Oh, minggu ini lumayan banyak event penting nih. Market bisa aja volatile ini ya. Terutama di Rabu nih. Rabu wah banyak sekali, tergantung BD ambil data mana ini ya.
Kamis pagi nanti Jepang ada BOJ interest rate decision. Saya rasa nggak ngaruh gimana, dia masih nggak ada kenaikan, dia udah announce itu, dia nggak naikkan dulu. Kamis juga Euro CPI, ya kan, data CPI Euro. Kita juga Core PCE, ya. Banyak event penting. Jumat NFP juga ya. Oh, banyak event penting minggu ini. Minggu ini banyak event penting. Ya lihatlah step by step, kita sih berharap ini juga karena ini udah mendekati nutup monthly candle juga nih. Hari ini tanggal 28 kan. Oktober sampai tanggal 31 kalau nggak salah ya. Wah. Oktober 30 Wednesday, Thursday. NFP-nya di awal bulan lagi tanggal 1, hah? Kok bisa ya? Wah, Friday-nya 1 November lagi data NFP. Wow. Ini gimana nih ya, nutup monthly. Wah, terus buka ininya. Nah, ini agak-agak ini nih. Ya kita lihatlah market ini. Harapan sih jangan jelek, jangan merah. Ini bahaya kalau dia merah lebih anjlok lagi nih, ya. Ini harus diketok dulu itu partai birunya. Poles dulu market. Atau memang kere kalian udah nggak ada duit. Masa udah mendekati ini. Udah mendekati pemilunya. Tinggal 8-9 hari lagi, 8 kok nggak salah, 9. Ya, kita lihatlah hari ini sih saya rasa itu dolar bisa masih hijau dikit ya. Ya, mudah-mudahan koreksi lebih dalam. Kita break summit sudah selesai ya kan. Untuk ini kemarin kan naik juga karena Korea Utara juga kirim pasukan ke Rusia, bantu Rusia ya kan, hangat. Terus serangan Iran lagi kan, sempet panas lagi, padahal udah mulai kelihatan mau koreksi, dia mantul lagi karena itu kan serangan Israel strike ke Teheran. Nah ini kayaknya agak cool down newsnya mungkin lah ya, kita lihat. Sedikit ini saya jawab, ada yang tanya kok tolong bahas gimana ini soal break udah keluarkan mata uang kayak belum. Jadi kalau Anda lihat itu break summit di Kazan Rusia yang diperlihatkan sama Putin kayak duit, terus ada gambar ininya Rusia, Indianya, Cinanya, ini itu contoh ya, belum berlaku. Jadi belum ada mata uang, belum ada, jadi transaksi semua masih mereka pakai uang negara masing-masing. Makanya selama ini gold naik gitu kan, karena harus di-pack dengan gold. Jadi mereka transaksi, lo ini ekspor ke Cina, dia bayar lu pakai yuan gitu kan. Nanti Cina dia ini misalnya ke Rusia bayar dia rebel gitu. Jadi masih itu. Cuma konsep mereka lebih ke kayak ini, mereka mau buatnya itu CBDC-nya gitu ya. Tapi belum, mereka lagi ini mau masukkan ke blockchain dulu gitu. Jadi belum, itu duit bukan ini. Tadi ada yang nanya itu nilainya satu lembar $22. Saya nggak tahu Anda baca berita di mana, nggak begitu. Karena kita lihat summit si Putin tunjukkan itu contoh-contoh kira-kira ini, tapi itu cuma sampel saja dan lebih memotivasi lah buat mereka ya kan. Tapi yang jelasnya itu untuk garap buat mata uangnya itu masih butuh waktu ya. Mereka lebih fokuskan dulu
sistem pembayaran, ya itu lebih mereka fokuskan utama gitu. Terus borderless payment antar negara gitu. Ya, terus yang mereka ini juga masuk ke blockchain gitu. Itu lebih fokus mereka. Jadi untuk mata uangnya belum, cuma udah dikasih ini ya, kasih gambaran dulu lah. Jadi yang dibuat itu bukan duitnya, belum itu cuma sebatas gambaran. Itu efeknya ya break. Kalau ini udah melebar, itu pertemuan dengan kali ini Xi Jinping ada pertemuan pribadi dengan Putin gitu. Itu next target mereka ini kalau udah mulai ini ya, member-member udah gather, termasuk Indonesia udah masuk mau jadi ini udah ikut tapi belum jadi inilah, udah member tapi belum anggota gitu kan. Nah, jadi mungkin ke depan ada 13 negara jadi member tapi belum jadi anggota ininya gitu. Ya itu akan melebar, udah kelihatan mereka punya target-target itu semua mereka lepas dari ini, bukan lepas lah sekarang nextnya pertemuan yaitu dia ini, tapi yang pertemuan rahasianya kan nggak dibahas. Pada pertemuan rahasia pribadinya si Jinping dengan si Putin, next target lebih ini lagi, runtuhkan dolar itu. Jadi selain mereka mau expand ya, ini sistem pembayaran break ini itu target nextnya udah harus rontokkan dolar gitu. Nah dolar udah hati-hati nih ya, ini udah gila dia bubble ya kan, udah kapan dia bertahan kita nggak tahu. Bayangkan ya, itu Anda mau cari ahli profesor manapun yang MMT ya yang si Bosman Madiku seneng MMT itu, ini nunggu kolaps nih MMT-nya Amerika nih ya. Jadi udah supply demand-nya supply terus, dia gila 1 tahun supply-nya itu untuk hutang udah 1 triliun lebih. Ya, itu kalau yang orangnya gila tuh ya, bisa dia ngeprint sampai gitu walaupun utangnya bentuk dolar, dia tinggal, tapi nggak gitu. Supply udah kegedean, demand tidak ada karena nggak ada yang pakai lagi. Nah itu apa yang terjadi, kita tunggu saja ke depannya. Kalau udah waktunya, nah ambles lah barang itu ya. Jadi itu, jadi ya kalau saya sih Indonesia masuk break bagus buat Indonesia gitu ya, karena itu akan meluas, karena semua negara sudah nggak mau ada dalam tekanan lagi. Dan udah akan lepas kekuatan Amerika, udah kelihatan sekarang nggak ini lagi. Jadi di belakang yang main itu otaknya si Cina sama Rusia, didukung belakangnya Saudi Arabia ya kan, South Africa ya kan, Brazil sama India belum terlalu nampak ini ya. South Africa udah big challenge gitu, South Africa ya. Jadi Saudi Arabia juga, Saudi Arabia big support tapi main belakang nggak kelihatan ya. Jadi itu kondisi saat ini ya, itu makanya ya hati-hatilah di market ya. Itu yang bisa saya inikan ya, ingatkan. Untuk terus kok koin Habar gimana? Habar kan dulu ya dia orang ini Delaware satu ini sama Biden udah, tapi dia seorang pengusaha ya kan, ya biarkan aja. Sampai sekarang ini Habar nggak ada rumor, cuma ya kita nggak tahu ke depannya kondisi saat ini ya, itu kasnya mereka semua kita kan nggak ada yang tahu ya. Jadi isi perut orang kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan survei. Dan saya kan udah pernah ingatkan dari tahun-tahun kemarin, ada masanya ini kripto bisa aja kena bubble ya, bubble kripto. Siapa ininya ya kita nggak tahu. Yang kuat bisa bertahan, kalau yang nggak kuat ya bisa ambruk. Kapan terjadi ya, bisa aja tahun depan atau 2026 ya kan, masa bearish time, atau
kalau tahun depan benar dia terjadi resesi global, bisa aja pada bangkrut. Ini perusahaan udah pada tutup semua gitu ya. Di Amerika itu berapa banyak usaha-usaha udah tutup ya kan. Ini hari ini kemarin saya lihat berita farmasi ya kan pada tutup gede-gede ya kan. CVS Farmasi, Walgreens itu udah, CVS Farmasi udah tutup 500-an cabang. Walgreens udah 900-an cabang. Jadi Anda percaya kata Partai Biru sana bilang ekonomi bagus, kalau ekonomi bagus kok satu-satu tumbang. Perusahaan itunya Boeing-nya aja udah lay off juga. Ya kan? Jadi ya itu aja logika kita pikir. Nah, itu yang saya ingatkan selalu, hati-hati. Jadi makanya kalau ada yang tanya mau invest long, selalu saya udah pernah bahas dan saya malas jawab lagi karena saya nggak ini ya. Tunggulah. Kalau yang mau cari invest, tunggu masa bearish time lagi. Kapan bearish? Tahun depan atau 2026 ya, saat market down di bawah, cari harga bawah gitu ya, bukan saat ini. Saat ini justru bahaya gitu. Kalau kena yang sangkut, salah ambil koin, ke depannya pas bearish banyak yang, kalau terjadi crypto bubble, ambles gitu. Oke, jadi begitu aja saya bahas. Jadi kabar masih bagus ya, untuk saat ini nggak ada bad rumor, dan koin lemot ya, banyak sekali altcoinnya lemot sekarang. Market cap besar justru yang ini yang dimainkan meme coin belakangan ini, karena meme coin duit kecil udah bisa murah meriah, terus banyak penggemar. Jadi walaupun duit kecil, karena banyak ini ya kelihatan jadi gede juga kan ininya marketnya itu. Jadi begitu aja ya pembahasan di hari Senin ini. Mudah-mudahan masih inilah, jangan patah semangat. Mudah-mudahan kita masih berharap bisa lah pantulan sekali altcoin. Tapi mau gede ya enggak, kelihatan sulit gitu dengan keadaan sekarang gitu. Ya, saya ngomong keadaan fakta di lapangan ya kan, bukan angan-angan yang kita ini kan bahas akan ya, faktanya pada collapse, itu faktanya gitu, pada tumbang perusahaan-perusahaan. Jadi kelihatan ya semua nggak ada duit, kerek, bank aja pada kerek gitu. Yang kaya masih orang Indonesia, Pulau Jawa, banyak emasnya kan. Mas. Oke, begitu aja video saya di hari Senin. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.